para sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Pada kesempatan siang hari ini, yang jelas saya live streaming untuk memberikan penjelasan kepada sahabat-sahabat ya. Kenapa katanya Cik Raden kok jarang tayang, di upload video tidak ada. Sebelum itu kita mau cek dulu suara kita ya. Kita cek suara dulu sebelum kita panjang lebar untuk menjelaskan live streaming pada kesempatan ini. Yang pasti silakan kalian komentar, sebutkan kalian dari mana. Mungkin nanti saya akan membacakan dari mana kalian berada ya. Yang pasti semuanya itu saya mendoakan, saya langsung bermunajat kepada Allah semoga pada kesempatan siang ini mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tes suara dulu sahabat. Cek. Cek 1. Cek. 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 1 cek. Oke. Bagus ya suaranya? Ya. Jadi sahabat-sahabat, mungkin kalian, saya bersama seorang datang ke sini. Tadi nemuin, makanya saya live kan biar tahu kalian cerita yang sebenarnya, kejadian kronologisnya. Karena Cik Raden juga baru pulang dari Pantai Selatan. Mungkin kalian lihat di mana suan Cik Raden ke Pantai Selatan, ada sambutan-sambutan, bahkan Cik Raden disuruh menghadap lagi, yaitu di Pelabuhan Ratu ya, Pantai Selatan. Mudah-mudahan ikuti terus tayangan demi tayangan, perjalanan demi perjalanan. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu tontonan yang membuat nilai positif dengan adanya berinteraksi langsung Cik Raden sama Bunda Ratu di Pantai Selatan. Yang pasti sahabat, kalian mungkin bertanya-tanya, siapa itu Cik, siapa itu Cik, betul ya. Mungkin kalian juga melihat siapa sebenarnya di samping itu, mungkin kalian sudah tahu. Jadi saya ini tadi sebenarnya lagi santai ya, santai, tak ada yang perlu Cik Raden bahas artinya. Tapi ketika Cik Raden kaget ya, kaget ketika melihat daripada kedatangan bos preman tadi itu, ngamuk-ngamuk, marah-marah, ngotot-ngotot ya. Apa mau diototkan, apa mau dimarahkan, sedangkan Cik Raden sini lagi santai ya, ini santai. Oke, biar tahu jelas siapa yang ada di dekat saya, biar tahu jelas kalian memahami orang yang ada di dekat saya. Semoga ini lebih tahu, lebih real, lebih detail
siapakah dia. Kita bangunkan dengan tasbih kita ini. Kemudian saya dikasih tasbih nih sahabatnya kemarin sama Bunda Ratu Nyi Rocky, dulu dikasih tasbih. Tasbihnya warna ini. Mungkin kalian lihat ketika saya live streaming di Pantai Selatan, ketika saya suan kemarin hadir disambut, saya dikasih tasbih sama Bunda Ratu itu. Nah ini tasbihnya, batu giok namanya ini ya, batu giok. Jadi dingin kalau dipakai ini. Tapi biar karena dia ini datang tadi ngamuk-ngamuk, mau saya dinginkan dulu biar dia bangun. Saya ada di mana? Kok tahu saya di sini nih, Cik? Nggak tahu ya kalian ya. Sudah lihat ya. Tadi saya ada di hutan, kok bisa ada di sini? Nah, kita dekatkan lagi biar jelas. Nah ini kelihatan jelas sekarang. Jadi kau apa kan aku, Cik? Kok bisa begini, Cik? Ini monster, bukan berarti monster yang ada di YouTube ya, tapi ini monster daripada cacing curut. Monster dari mana? Saya Namanya manusia ini. Hah? Si Prabu Curut God. Kenapa kau Prabu? Kau tadi datang ngamuk-ngamuk, sekarang kau tidur pulas. Enak bener kau ini. Iya, saya datang emang dari ngamuk-ngamuk. Cuman kok tahu-tahu saya sampai tertidur di sini. Iya. Iya. Ini aneh ini, saya. Aneh kenapa emang? Ya kok sampai bisa tertidur? Seorang Prabu bisa tertidur di depan si Raden. Iya. Jadi udah saya ceritakan tadi sahabat. Saya belum sempat nanya, ketika dia datang langsung Ciraden teparkan saja. Sekalian aja Ciraden di live-in aja lah biar tahu sahabat-sahabat. Jadi kedatangan dia awal-awal itu dia dengan sujud sukam, dia merayu saya seolah-olah pembicaraan dia itu untuk meyakinkan saya bahwa dia sudah laporan, sudah mendatangi Bang Rey. Bahasanya udah bercerita sepanjangnya dari 4x5 lebar, 4x6 semuanya itu diceritakan semua. Dia mengatakan untuk memastikan apakah saya bisa diterima taubat saya, makanya datang ke sini. Nah, saya kemarin dapat petunjuk juga dari Bunda Ratu, hati-hati ke depan Cik, karena ada seorang katanya, nggak tahu itu orang yang mencari kalian. Saya siapa, pikir saya orang tua, orang sesepuh ya. Saya mau tanggapnya orang baik-baik aja. Tapi ada di akhir kalimat Bunda Ratu itu mengatakan waspada, karena itu membawa petaka katanya. Waduh, apa seorang Prabu ini saya nggak tahu ya. Cuman kita mau tanya dulu, bahwasanya dia mengatakan bahwa udah datang nemui Bang Rey itu dalam tujuan apa? Tujuan apa kau Prabu? Coba. Saya nemuin Bang Rey, ya, itu di Padepokan. Itu tujuan saya tuh mau bertobat. Oh, tujuannya mau bertobat? Iya. Pengen bertobat dan ingin belajar mengaji, belajar sholat, ya. Belajar mengadakan kasih sayang lah terhadap sesama kita. Tapi benar, Bang Rey sudah terima saya. Ya. Sudah terima saya, katanya bertobat ya bertobat. Cuma saya yang minta. Saya kalau sudah bertobat, saya ingin di padepokannya Bang Rey. Oh begitu. Iya. Tapi diterima sama Bang Rey enggak? Tapi sampai saat sekarang saya tidak diterima untuk di padepokan. Tidak diterima. Iya. Terus? Ya. Saya kebetulan ketemu dengan si Raden ini. Saya mohon dengan si Raden supaya untuk membujuk Bang Rey nih, ya, supaya saya diterima di padepokannya. Oh begitu. Iya. Jadi sahabat-sahabat sudah dengar ya, ketika dia sudah memaparkan pembicaraannya bahwasanya
dia datang ke tempat Bang Rey supaya tobatnya bisa diterima. Betul. Tapi saya yakin kayaknya Bang Rey nggak percaya sama apa ucapanmu itu, Prabu. Ya kenapa tidak percaya? Sedangkan saya dan anak-anak buah saya juga udah saya kasih tahu semua. Iya. Seperti Billy, Atek, Kurawa, ya. Iya, iya. Itu udah saya kasih tahu. Hmm. Iya, kita harus tobat. Kita benar-benar kita harus tobat nasulah gitu. Nasula, Heeh. bukan nasuha ya. Ah, emang apa namanya itu tobat itu? Jadi tipu daya yang namanya si gerombolan-gerombolan para preman-preman ini luar biasa, sahabat ya. Jadi kita nggak mudah terpengaruh, percayalah dengan ucapan-ucapan yang akan membuat kehancuran kehidupannya. Yang pasti semuanya itu waspada itu penting, sesuai dengan amanat pesan. Jangan-jangan mereka ini ada niat yang tidak baik terhadap Bang Rey. Bahkan dia datang ke Padepokan, apalagi dia sempat-sempatnya mendatangi Cik Raden ya. Sudah saya katakan tadi, saya lagi santai di sini, tahu-tahu dia nongol, bahwasanya dengan lantang dia memaparkan pembicaraan seolah-olah memohon pertolongan supaya, kata dia, tobat saya ini bisa diterima. Ya kalau sebatas ucapan saya sih tidak percaya ya, karena dia ini boleh dikatakan kami ini sudah cukup ya. Selama ini yang dilakukan oleh gerombolan Prabu khususnya ya, Prabu ini kan hampir selepel dengan Raymondo ya, karena Raymondo aja sudah tobat. Kalau dia ini tobatnya, waduh, kapan? Apakah ketika dia bisa tobat kalau nyawanya itu sudah di ujung tanduk? Saya ini bingung, saya ini sanksi, tapi yakin kalau feeling saya jelas dia ini ada tujuan mau tipu daya saya sama Bang Rey. Ya. Saya nggak percaya. Tipu daya bagaimana? Kalau masalah tujuan, saya memang punya tujuan sih. Iya. Tujuan saya mau bertobat. Iya. Terus? Ya tujuan saya ingin bertobat. Dan setelah saya bertobat, saya ingin di padepokannya Bang Rey. Ingin belajar saya. Yang belajar. Iya, ingin belajar. Belajar mengaji. Iya. Belajar baca apa? Selawatan. Ingin belajar saya. Apa yang kau kerjakan, si Raden? Aduh, remuk badan. Kalau saya sudah katakan dari tadi, Prabu, saya nggak percaya atas pembicaraanmu ya. Jadi ucapanmu itu sama dengan ucapan curut got ya. Saya kebetulan sahabat, saya ada yang namanya sebutannya ini apa ya, kalau kata saya sih besi karat ya, tapi ini kemampuannya boleh juga ya. Ini namanya peninggalan pemberian ketika Cik Raden waktu tapa berata di Gunung Galunggung. Cik Raden ditemukanlah salah satu sosok orang aki-aki ya, pakai jubah putih. Cik Raden kaget ketika habis wirid di batuan dalam guha itu. Dia cuma memberikan, ini nak, simpan, siapa tahu ada manfaatnya. Nah ini Cik Raden memang jarang keluarkan. Saya keluarkan karena dia mengatakan dia tobat. Itu apa itu, Cik? Hah?
Apa, Cik? Nggak usah kau tahu ini. Hah? Ini mestinya Iya. Prabu harus tahu, Cik. Ini besi karat namanya. Ya. Bisa kuat nggak, Cik, Prabu, Cik, kalau pakai itu? Ya? Bisa kalau kau kuat nih. Coba mau kuat kau. Kuat kau. Iya. Kenapa itu sakit sekali, Cik? Mau Kau coba ini- kau. Iya. Baru rasa kau. Baru tahu rasa kau. Hah? Jadi jangan main-main ya. Walaupun kecil ini. Iya, jangan sembarangan. Tapi kalau sahabat mau, saya kasihkan. Ini namanya pusaka Mbah Semar Mesem. Ya, kalau ketemu cewek, ketemu orang ini selalu mesem-mesem dia. Ya, karena ini yang namanya pusaka Semar Mesem. Nah, ini yang nggak sembarangan. Nah, bahkan karena saya dengar Prabu ini tadi gaya-gaya mau nantang, gaya-gayanya mau sosok jago, gaya-gayanya mau sok hebat, terpaksa Ciraden keluarkan ini. Jadi rupanya kemampuannya masih lumayan lah ya. Tapi kalau sahabat-sahabat mau untuk ngerawatnya, Ciraden kasihlah seikhlasnya. Yang penting ini jangan salah gunakan. Ya, tapi kalau kita uji coba ke Prabu, karena dia mau tipu muslihat Ciraden, kita coba dulu. Aduh! Apa? Sudah, Cik. Sudah hentikan. Sakit. Sakit lah. Iya, dasar kau pura-pura mau nipu saya. Iya, bener sahabat. Dia ini mau nipu saya. Jadi jangan sok-sok hebat kau. Ya, saya tidak akan menipu Ciraden, tidak. Buktinya Kenapa? ini pusaka saya ini nggak bakal keluar kalau nggak bakal ada yang mau nipu saya. Dia keluar ngasih tahu, tipu muslihat. Iya. Ya macam-macam Pak Prabu. Ini saya lagi ngerokok. Boleh ngerokok ini, Cik? Boleh ngerokok aja Boleh. nggak apa-apa. Mau diapa ini Prabu? Bosan saya benar-benar. Benar sahabat, betul Haji Mukri ya. Bosan benar saya ngeliat Prabu ini tipu daya terus. Berbahaya dia nih. Wah, sangat bahaya. Wah, sangat bahaya dari Iya. mana? Prabu ini hanya seorang manusia biasa. Igoh, iya betul goh. Jangan diterima Cik. Ada udang di balik rempeyek. Nah, apa maksudnya kau ini? Ya kalau udang itu bisa dibalik rempeyek. Iya. Nggak ada yang komentar ini. Hati-hati saya. Iya betul sahabat. Saya udah hati-hati tadi. Saya sudah katakan saya dari Gelunggung itu lama sekali yang Semar Mesem ini dia nggak bisa sembarangan keluar kalau nggak malam-malam khusus ya, hari-hari khusus. Nah ini boleh dikatakan bagus buat usaha. Ibaratnya kita bisa ada daya tarik sendiri. Tapi kalau buat ngehajar juga bisa ini. Saya coba ngehajar lagi ya. Udah, Cik. Udah. Apa Ampun, nih? Cik, ampun. Ah ya udah, kalau ampun saya masukin lagi. Jadi kau masih nipu saya? Hah? Saya tidak menipu, Cik. Nipu Bang Rey juga? Tidak, saya benar-benar ingin bertobat, Cik. Iya. Sudahlah Prabu ya. Itu contoh Remondo. Kalau dia benar-benar tobat kayak Remondo, dia buktikan dia ibaratnya seperjuangan kau, sekelas kau, sekelebarnya sepak terjang daripada Remondo, tapi dia sudah membuktikan. Bahkan Bang Rey juga akhirnya punya niat, dikasihlah suatu akun yang namanya Ustadz Bang Rey Lampung ya. Jadi sahabat-sahabat, saya salut dengan Remondo, tapi kalau saya sama Prabu ini bukan salut, yang ada pengen peleng. Kok Iya. kurang ajar kau, Cik. Iya. Kenapa saya ditempeleng-tempeleng? Karena kau suka berbohong sama saya, Prabu. Saya datang ke sini ingin minta tolong dengan kau, si Raden, untuk merayu Rey Lampung ini supaya saya bisa di padepokannya. Oh begitu. Iya, bukan saya minta ditempeleng dengan kau. Iya. Iya benar sahabat ya. Tapi rayuannya ini maut, karena dia ketika
ada tujuan tersampai. Saya juga sangat curiga berat, makanya sampai mengeluarkan pusaka Semar Mesem ini tadi, nggak sembarangan. Tapi kalau sahabat mau saya kasihkan, silakan hubungi saja WA Ciraden sekarang di nomor 082150063346. Ya, ikhlas ridho, yang penting kalian bisa menjaganya. Yakin, kita yakin kepada Allah, syariat dengan adanya pusaka Semar Mesem ini ya. Sudah, jangan dibuka. Hah? Ini kau. Jangan. Sudah, Kau jangan macam-macam. Saya kalau dibuka itu panas sekali juga. Iya, karena niat kau nggak bagus. Kalau niat kau bagus, iya. Ya niat saya baik. Dari mana bagus baiknya? Iya. Saya datang ke sini tadi pakai assalamualaikum. Tapi nyatanya apa? Saya diperlakukan begini dengan kau. Nih, aneh nih ngomong Ramim. Assalamualaikum Cik Raden. Iya, waalaikumsalam. Sehat selalu. Semoga mudah-mudahan dalam perjalanan tugas memberantas preman seperti Prabu yang licik, hati-hati. Tuh, saya disuruh hati-hati. Mereka aja artinya melihat perjalanan kau ini selama ini, dia tahu kau melakukan itu. Tolong, subscribernya Bang Rey, subscribernya Cik Raden, tolong rayu mereka supaya saya ini bisa tobat dan bisa di tempatnya Bang Rey, di padepokannya Bang Rey. Tolong kasih tahu mereka, tolong rayu mereka. Karena Raimondo kemarin dapat informasi, memberikan informasi kepada Bang Rey Lampung. Itu tinggal akurat dan tidak akurat, katanya sih udah A1, bahwa gerombolan preman-preman ini mau mendatangkan seorang sosok pendekar katanya, orang banyak duit, hebat ya, yang mau menghabisi Bang Rey dan si Raden katanya. Raimondo menjelaskan itu, dapat informasi, saya yakin jangan-jangan si Kucut God ini mau nipu kami juga, seolah-olah dia nanti masuk ke tempat kami pengen mencari informasi keanggatan itu, tapi tujuannya mau menghabisi. Karena kenapa? Prabu ini tidak ada puas-puasnya sahabatnya. Dia memang licin, memang seperti belut, tahu sendiri belut ya. Kalau ular masih mending, kalau belut ini luar biasa, licik, jahat ya. Semua direkrut semua ini. Tapi kenapa yang saya herankan sama Prabu, ketika sahabat-sahabat diajak sama dia, kenal sama dia, teman-teman dia itu banyak sekarang sudah menjadi bukti nyata mereka sadar bertobat lah ya. Artinya pengen membantu Bang Rey Lampung dan Cik Raden. Tapi kenapa si Prabu ini malah merajalela? Bahkan ini ada tipu daya, karena berasanya saya dari pusaka Semar Mesem ini tadi. Sudah, jangan dibuka sih. Sudah, jangan. Kenapa? Maaf, jangan. Jangan. Ampun, saya jangan. Ini Semar Mesem nggak sembarangan Iya, ya. jangan dibuka, jangan dibuka. Jadi kalau orang jahat, dia akan bergerak, dia akan bunyi ya. Tapi kalau orang mau niat sama kita yang tidak baik, dia akan berbalik, akan baik sama saya. Tapi saya dikasih tahu, Cik, itu tipu muslihat, jangan percaya katanya. Tahu kau Prabu? Ini saya mau saya kasihkan kepada subscriber aja. Iya. Ini. Bukan kasih sama saya aja, itu Enggak bagus. perlu. Kenapa? Baik tempat Enggak saya. bisa. Supaya saya lebih kuat lagi sini. Enggak bisa. Sini, Cik. Ini mau saya kasihkan mutlak ini, kepada subscriber saya. Hubungi saja Cik Raden, WA-nya nomornya di 082150063346 ya. Hubungi saja WA Cik Raden. Saya kasihkan ikhlas dan ridho ya, tanpa ada embel-embel. Yang jelas kalian mau ngerawat, insya Allah ya bisa menjalankan. Ini Semar Mesem dari Galunggung, Gunung Galunggung, Tasik Malaya ya. Panas ya, panas ya. Kenapa kau? Udah.
hentikan sih, ampun sih, ampun aja, ampun sih, ampun doang Ampun kau udah bisa. sih, ampun, jangan, jangan, aduh sih, ampun, ampun. Jadi Prabu, kalau kau mau tobat, tobat saja kepada Allah langsung, jangan sama saya sama Bare. Ya Allah tuh yang di mana, Cik? Kasih tahu saya, makanya saya pengen ke tempatnya. Mau tahu Allah kau? Mau tahu Allah kau? Nih. Mau tahu Allah dia. Ini. Hentikan sih. Sakit itu sih. Sakit sih. Kau tadi ngomong udah kayaknya udah bener udah hebat kau ya. Hentikan sih. Aku walaupun kau apapun saya tidak akan melawan sih, karena saya ingin bertobat sih. Kau ngomong sama saya yang benar kau. Jadi jangan sombong kau. Dia ngomong katanya saya mau tobat di jalan Allah, saya kasih arahan di jalan Allah. Yang Allah itu bagaimana? Ini Allah nih. Biar tahu kau. Sudah sih, ampun sih. Kau, Ampun sih. manusia tidak ada beruntung kau ya. Manusia sesat kau ya. Sudah. Dikasih arahan Sudah. tapi ngomong mau tobat kau ya. Sudah. Kau ini. Aduh. Kau. Prabu, kalau bicara kau jangan sembrono ya. Kau baik-baik saja. Kalau kau memang katanya sudah menemui Bangre pengen baik-baik, sama saya pun baik-baik kau ngomong ya. Jangan seolah-olah kau nganggap kami ini tidak bisa apa-apa. Memang kami manusia tidak bisa apa-apa. Hanya saja kami sebatas keamanatan. Dengan perjalanan demi perjalanan yang kami jalankan ini, mudah-mudahan ini menjadi suatu petuah, suatu wasilah, suatu perjalanan yang membuat kehidupan untuk sedikit banyaknya mengenal ya. Dia tidak sadar sahabat ya, dia mengatakan mau tobat, sedangkan kata-kata tobat itu artinya dia kembali ya. Ingat, saya jelaskan, saya kupas, saya jelaskan sebenar-benarnya. Kata-kata tobat itu kembali, artinya kembali. Dia sudah meninggalkan yang namanya perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dia akan melakukan ke perjalanan yang lebih baik. Disitulah dia hijrah, makanya dia berkatakan berikrar tobat. Jadi kalau dia sudah tahu artinya kembali, artinya di situ dia sudah sedikit banyaknya mau menerapkan yang namanya untuk membersihkan diri dari segala perbuatan, baik ucapan, tingkah laku, semuanya yang dilakukan harus benar-benar kita kembalikan kepada yang Maha Kuasa. Karena kenapa? Ingat dan kita sadar bahwa segala gerak-gerik yang ada di batang tubuh kita ini bukan kuasa kita, bukan punya kita, hanya Allah yang kuasa ya. Jadi janganlah kita seperti manusia hidup di alam semesta ini mau sombong dan menyombongkan diri seperti si Prabu Cerut ini. Kau. Saya tidak sombong dan tidak akan menyombongkan diri lagi, Cik. Karena saya ingin bertobat benar-benar, Cik. Nah, ini ada Yunus nih ngomong. Yunus, pura-pura taubat itu, Cik, katanya. Tuh. Gimana itu? Siapa yang pura-pura? Saya Sadawati, Cik Raden, enaknya Mak Lampir itu serang Semar Mesem, Cik Raden. Iya, betul. Mak Lampir apalagi itu. Nur. Assalamualaikum. Hadir Cik, semoga Cik Raden panjang umur, rezeki yang berbahagia selalu. Kangen sama Cik Raden, lama nggak nongol. Cik Raden Prabu hajar aja sampai muntah darah, tepar iblis. Oh iya. Apa kalian ini orang ingin bertobat kok malah disuruh teparkan muntah darah? Berarti kalian seneng ya suruh muntah darah ya? Oh setan kau. Iya ini. Iya orang udah benar-benar pengen bertobat kok malah nyuruh begitu. Saya minta, saya mohon kalian tuh merayu Cik Raden, merayu Bang Re supaya saya diterima tobatnya. Itu bukan nyuruh muntah darah. Lama-lama memang nggak benar Prabu ini ya. Kalau menurut batin saya memang nggak benar, dia saya nggak percaya sekali. Walaupun dia sudah mendatangi yang namanya Bang Re ya, saya nggak percaya itu. Saya mau Cik Raden Semar Mesem. Boleh hubungi saja WA Cik Raden kasihkan ya. Rawat, jangan sampai salah gunakan.
Setiap langkah apa yang kalian hajatkan, mudah-mudahan Allah jadikan dan diberikan kemustajaban. Yang penting niat kalian benar-benar tulus, ikhlas, berserah diri kepada Allah. Insya Allah segala sesuatu akan dimudahkan, ya. Kalau ini bahaya lagi nih sahabatnya, hanya ditempel saja. Aduh, panas. Panas sih. Sudah sih. Aduh, hentikan sih. Ditempel saja. Kali ini. Iya. Saya ingin bertobat malah kau. Aduh. Aduh. Dari mana ini? Assalamualaikum Ciraden, salam sehat, selamat siang ya. Modrika, selamat siang juga. Muhtarbullah Hamid, ini Prabu niatnya busuk, tobat sambal. Oh, tamak sambal ya. Siapa yang tobat sambal? Junainah, Iya. Cik, siksa terus Prabu, coba. Sudah ampun. Ampun, ampun. Jadi saya kata-kata Prabu, dia mengatakan pura-pura ampun, pura-pura dia minta taubat, itu saya nggak tergugah sahabat ya, nggak percaya. Karena sudah saya katakan tadi, kata-kata taubat itu mudah diucap, tapi sulit untuk melaksanakan. Kenapa? Disitulah yang namanya kita sudah kembali ke jalan yang tadinya kita pernah melakukan perbuatan yang tidak baik, artinya perbuatan yang jelek, hidup di alam kegelapan. Ketika kita kembali ke alam yang bersih, melakukan dengan perbuatan-perbuatan kita yang baik, itulah kita kembali yang namanya kita mencari ridhonya Allah, ya. Walaupun kita hidup ibaratnya menjalani rasa syukur dan rasa terima kasih, mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan secara lahir maupun batin, ya mudah-mudahan itu semua yang bisa kalian rasakan, suatu kenyataan yang kalian alami, itulah suatu nikmat Allah berikan, patut kalian syukuri, ya. Kesehatan, rezekinya jasmani dan rohani, ya, secara kecerdasan intelektual, ya. Makanya Cik Aden selalu mengingatkan sedikit saja, walaupun kita bukan tergolong orang-orang pilihan, tapi ketika kalian menanamkan niat yang ada di benak kalian, di dalam kolbu kalian, hanya satu cara minta, perbanyaklah kalian yang namanya zikir batin, artinya ingat kepada Allah dengan melalui ingat dengan diri kita sendiri. Perbanyaklah yang namanya kalian bersolawat, sama halnya untuk mengingatkan kepada diri kalian sendiri. Jalankan yang namanya kewajiban sholat perintah 5 waktu. Itulah cara kita menerapkan kehidupan sehari-hari, di mana kita melakukan sholat semestinya kita di luar sholat pun harus seperti orang sholat. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, dengan adanya kewajiban yang Allah perintahkan melalui baginda Rasulullah SAW sampai ke kita, baik itu ajaran-ajaran dari orang tua leluhur kita, para anbiya, para aulia, ya, para sahabat, semua ulama, ya, mudah-mudahan itu menjadi suatu patokan, pedoman bahwasanya kita melangkah untuk ke depan yang lebih baik lagi, berpikirnya selalu positif. Bagaimana caranya? Jangan khawatir, tidak takut mendapatkan, tapi semuanya itu pasti ada yang Allah sembunyikan, yang Allah rahasiakan ketika kita tidak tahu. Kejutan demi kejutan, kehidupan demi kehidupan itu akan kita rasakan
apabila kita selalu sama dekat sama dia. Bagaimana kita cara dekatnya? Karena Allah sudah mengatakan di situ, apabila kau mau kenal aku, kenalilah dirimu, katanya. Apabila kau sudah kenal dirimu, maka kau kenal aku, katanya. Karena aku tidak jauh dari urat nadimu. Karena Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, sudah menjelaskan, aku tiupkan ruhku, ya, jelas, nyata. Makanya Prabu tadi mengatakan, saya sudah mau taubat, saya mau taubat sama Allah. Allah di mana? Yang jelas kita peprek kemudian. Aduh, sudah cek, ampun cek. Hah? Kau. Nih sahabat, sekalian saya jeda promosi dulu ya. Jadi kalian sudah tahu jelas yang namanya kemampuan, keampuhan. Jangan ditanya, jangan yang namanya kalian tidak percaya. Kalau kalian mengatakan tidak percaya karena kalian belum pernah mencoba melakukan. Jadi di sini ada promo, ya. Promo itu tetap berlaku, 300 dapat 3. Silahkan kalian pesan saja. Yang mau pesan langsung di WA Ciraden, ya. Beli langsung, mau serbuk, mau garam asma, minyak melati keraton, madu hitam, madu kuning, silahkan, ya. Saya tunggu pesanan kalian, karena ini bukan sembarang produk. Bukan berarti ini kami jualan semata-mata untuk tujuan semata-mata yang tidak-tidak, tapi kami di sini mengeluarkan ini untuk berbagi. Di samping berbagi, di situ kami bisa sudah jelas nyata menampakkan pertolongan kepada subscriber yang ada di seluruh Nusantara ini, ya. Silakan pesan, hubungi saja WA Ciraden di nomor 0821 5006 3346, ya. Tak perlu saya paparkan sepanjang lebar, mungkin kalian sudah tahu khasiat dan manfaatnya. Kalau tidak percaya, silahkan buktikan, ya. Karena kenapa? Tidak sembarangan, ya. Kau mau tobat, Prabu? Iya ini cek. Ya, tobat apa? Ya tobat apa? Nasulah, nasuha apa? Ya. Tobat nasuha. Kau ini masih berbelat-belit. Saya tidur kan, saya teparkan kau. Masya Allah, sahabat ya. Saya sudah berbicara baik-baik, ya. Aduh, gimana ini? Apa percaya? Katanya tobat nasulah, apa nggak tahu, ya. Udah, biar modar-modar terkapar dari situ ke Prabu, ya. Nggak berdaya lagi dia, belum tahu dia sama Ciraden. Adalah Prabu, kalau kau mau tobat yang benar, kalau kau menjalankan kehidupan, jalankan yang benar, ya. Memang manusia itu tempat salah, karena salah selamanya. Bukannya setan benar selamanya, bukan malaikat. Tapi di situ Allah sudah menjanjikan, apabila kau sudah kenal aku, maka kau akan tahu dengan diriku. Jadi kenal dulu, baru kita bisa tahu yang namanya Allah sebenarnya, ya. Bukan tulisan Allah, tapi Allah itu sebenarnya di mana, kita harus sedikit banyak mengenal dan tahu. Kalau dia sudah kenal sama kita, insya Allah segala langkah lapah kehidupan kita akan mudah kita raih, akan mudah kita capai, akan mudah segala yang kita inginkan. Bahkan kita di situ mendapatkan suatu ketenangan, ya. Kalau sudah tenang hidup kita, walaupun ada dan tidaknya, banyak duit dan tidaknya, kalau sudah tenang, enak semua. Nggak ada lagi rasa was-was, nggak ada lagi rasa gelisah, nggak ada lagi rasa khawatir. Yang ada itu ketenangan. Di mana letak kita menanamkan rasa tenang? Itu cukup adanya di batin, ya. Bagaimana kita caranya menghidupkan batin? Itulah, jangan sampai sebutannya jasadnya hidup tapi hatinya mati, ya. Disinilah saya sedikit banyaknya memberikan suatu live streaming. Artinya saya mau ditipu sama Prabu untuk supaya dia laporan ke saya bahwasanya dia sudah menghadap Bang Rey, untuk benar-benar dia katanya sudah tobat. Kenyataannya dia hanya pura-pura saja. Kalau dia benar-benar tobat, tak mungkin seperti ini dia lakukan. Yang jelas ditunjukkannya segala sikap dan perbuatannya itu yang benar-benar baik, benar-benar terpuji, ya.
Ini dia ngomong tadi seolah-olah, waduh, kelihatan licik Prabu ya, jahat Prabu ya. Luar biasa. Gak apa-apa ya sahabat, semuanya itu kalau saya sih memaafkan. Saya pun hanya sebatas mendoakan saja, mudah-mudahan niat baik dia benar-benar tulus, apa yang menjadikan cita-cita dia benar-benar tercapai ya. Harapan demi harapan, semoga Prabu ke depan menjadikan yang lebih baik lagi. Bahkan saya mau bicara lagi sama Bare, apakah itu proses semuanya ini, kita akan lihat. Karena saya yakin di balik misteri adanya Prabu ini masih ada sesuatu yang disembunyikan. Biarkan dia tidur, terkapar di sini, biar ditinggalkan aja. Kita tutup, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.